Jangan mau dikadalin Amerika. Palestina takkan merdeka di tangan mereka. Hamas teroris. Lebih baik umat muslim Palestina hijrah. Ini bukan soal agama, tapi kemanusiaan semata. Narasi-narasi sesat ini berseliweran di media sosial. Mari kita bahas di video inspiratif khas Royah TV. Pertama, betulkah Hamas teroris? Entitas Yahudi sebatas mempertahankan diri, semua gegara Hamas. Faktanya, kaum Yahudi bukanlah warga asli Palestina. Mereka juga bukan pemilik lahan Palestina. Keyakinan tanah yang dijanjikan, kedustaan semata. Mestinya entitas Yahudi hengkang dari bumi Palestina. Hipokrit Barat menganggap Hamas teroris. Amerika sejatinya negara terteroris di dunia. Suku asli Amerika, Indian, digenosida tak tersisa. Ukraina mereka dukung lewat senjata dan keuangan melawan Rusia. Jelas, Hamas teroris adalah fitnah dan kemunafikan yang nyata. Hanya orang yang tak waras yang masih tetap mendukung penjajah dan kekejaman Yahudi di Palestina. Kedua, katanya umat muslim Palestina berhijrah saja. Alasan mereka, dulu juga umat muslim tertindas di Mekah, lalu mereka berhijrah ke Madinah. Batil. Jangan mau tergiring opini tolol ini. Islam telah memerintahkan umat muslim untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap jiwa dan harta mereka. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan engkau berikan milikmu kepada dia. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Ia bertanya lagi, bagaimana jika dia malah membunuhku? Engkau mati syahid. Jawab Nabi SAW. Bagaimana jika aku yang membunuh dia? Ia bertanya kembali, dia di neraka. Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Islam pun mewajibkan sesama muslim untuk saling memberikan bantuan kepada saudara yang membutuhkan pertolongan. Ketika satu negeri tak cukup kuat mengusir penjajah, maka kewajiban berjihad meluas ke wilayah sekitarnya. Bukan bermaksud mengecilkan bantuan makanan dan obat-obatan. Yang dibutuhkan Palestina adalah pasukan militer mengusir entitas Yahudi. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Ketiga, hijrah hanya diwajibkan atas umat muslim berpindah dari negara kufur menuju negara Islam. Itulah yang Rasulullah dan para sahabat contohkan tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hari ini, tak ada satupun di antara negeri-negeri Islam bisa dikategorikan negeri Islam. Dimaksud negara Islam ialah negara yang menerapkan syariat secara kafah. Sebaliknya, negeri Islam seperti Mesir malah menutup gerbang Rafah, menghambat pengiriman bantuan ke Palestina. Bahkan Yordania membuka jalan masuknya militer Amerika membantu entitas Yahudi. Astagfirullah. Narasi terakhir, persoalan Palestina bukan soal agama. Betulkah? Syubhat ini melemahkan umat muslim. Padahal sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Islam sebagai agama paripurna, politik, ekonomi, kemanusiaan, hubungan internasional, keuangan, militer, semua jelas diatur Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ini bukan soal kemanusiaan semata. Lebih dari itu, ini soal agama yang mesti dibela.
Palestina, kiblat pertama umat Muslim. Palestina, negara di mana Nabi dan Rasul tak pernah luput memanjatkan doa di sana. Dulu Umar bin Khattab taklukkan Palestina, lindungi umat Muslim bahkan Nasrani juga. Ini soalan agama. Tak terusikkah kita manakala saudara kita dijajah? Tak tergoncangkah pikiran kita tatkala pemimpin-pemimpin negeri Muslim asyik urus negerinya? Alhasil, wahai umat Muslim, janganlah tertipu, terperdaya Barat yang menginginkan krisis Palestina dikembalikan pada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini sama saja menyerahkan leher umat Muslim Palestina untuk dipenggal Zionis Yahudi. Wallahi, hanya dengan jihad dan khilafah persoalan Palestina bisa teratasi.